Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky ini dengan NIM 2240232 dari Prodi Perbankan Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kajian teks Arab dengan dosen pengampu Bapak Ali Nurufik, STHI, MAG. Happy watching! Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa berarti doa, sedangkan menurut istilah syara ialah satu macam ibadah yang terdiri dari beberapa bacaan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. As-sholah atau sholat diambil dari kata aslah atau hubungan, karena dengan mendirikan sholat, roh seorang mukmin pada dasarnya sedang berhubungan dengan penciptanya. Sholat fardu atau sholat wajib ini dibagi menjadi 5 waktu, yakni yang pertama sholat duhur, yang kedua sholat asar, yang ketiga adalah sholat maghrib, yang keempat sholat isya, dan yang kelima adalah sholat subuh. Selanjutnya adalah perkara yang dapat membatalkan sholat. Di sini terdapat 10 perkara yang dapat membatalkan sholat, yakni yang pertama perkataan yang disengaja atau kita berbicara dengan sengaja. Yang kedua adalah gerakan yang banyak. Yang ketiga berhadas. Yang keempat adanya najis. Yang kelima terbukanya aurat. Yang keenam berubahnya niat. Yang ketujuh membelakangi kiblat. Yang kedelapan makan dan minum. Yang kesembilan tertawa terbahak-bahak. Dan yang kesepuluh adalah murtad. Jumlah rakaat saat sholat fardu. Jumlah rakaat sholat fardu ada 17. 34 sujud, 94 takbir, 9 tahiyat, 10 salam, 153 tasbih. Jumlah rukun dalam sholat ada 126 rukun. Sholat subuh 30 rukun, maghrib 42 rukun. Sholat 4 rakaat ada 54 rukun. Barang siapa yang tidak mampu berdiri dalam sholat fardu, maka boleh sholat duduk. Yang tidak mampu duduk boleh sholat tidur miring. Perkara yang tertinggal dalam sholat. Yang pertama adalah ada fardu yang tertinggal tidak perlu mengganti. Yang kedua sunnah yang tertinggal tidak perlu mengulangi. Yang ketiga ada hay'ah yang tertinggal tidak perlu mengulangi dan sujud syahwi. Waktu diharamkannya sholat sunnah. Waktu diharamkannya sholat sunnah ada sebagai berikut. Yang pertama setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, saat terbit matahari sampai sempurna dan naik sekitar 1 tombak. Yang ketiga, saat matahari tepat di tengah sampai condong. Yang keempat, setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Dan yang kelima, saat matahari terbenam sampai sempurna terbenamnya. Materi selanjutnya adalah faslun sholatul jamaah atau sholat jamaah. Sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Seseorang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Tata cara sholat berjamaah. Yang pertama, makmum dalam sholat berjamaah, yakni mengikuti gerakan imam, makmum berdiri di belakang imam, mengetahui gerakan imam, imam dan makmum berada di dalam satu masjid, dan makmum niat mengikuti imam. Yang kedua, imam dalam sholat berjamaah. Dan yang ketiga, shaf dalam sholat berjamaah. Sholat qashar. Qashar secara bahasa berarti ringkas atau pendek. Sholat qashar didefinisikan sebagai meringkas sholat dari yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang terdapat di qashar yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Syarat dibolehkannya sholat qashar. Yang pertama, menempuh perjalanan minimal sejauh 2 marhalah atau 81 km. Yang kedua, sholat yang diqashar adalah sholat yang 4 rakaat. Yang ketiga, punya tempat tujuan perjalanan yang jelas. Yang keempat, sholat qashar boleh dikerjakan ketika sudah keluar dari tempat asal. Yang kelima, sholat qashar boleh dikerjakan selama masih dalam perjalanan. Yang keenam, tidak berniat menginap lebih dari 3 hari. Yang ketujuh,
Perjalanan tidak bertujuan untuk kemaksiatan. Yang ke-8, tidak menjadi makmum pada imam yang tidak sholat qashar. Yang ke-9, menyadari bahwa sholat qashar itu diperbolehkan. Yang ke-10, berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Dan yang ke-11, menjaga diri dari hati dari segala hal yang merusak niat sholat qashar. Sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan di hari Jumat secara berjamaah setelah khutbah Jumat dan masuk waktu duhur. Sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat sehat, yang kelima merdeka, yang keenam laki-laki, yang ketujuh sehat dan mustautin atau tidak dalam berpergian. Selanjutnya adalah fardu. Yang pertama 2 khutbah yang dilakukan dengan berdiri 2 dan duduk di antara 2 khutbah, dan yang ketiga sholat 2 rakaat dan berjamaah. Sunnah. Yang pertama ada mandi, yang kedua membersihkan badan, yang ketiga berpakaian putih, yang keempat memotong kuku, dan kelima memakai wangi-wangian. Materi selanjutnya adalah sholat hari raya, sholat kusuf, dan sholat istisqa. Sholat hari raya. Yang pertama, sholat Idul Fitri adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada hari raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 1 Syawal. Yang kedua, sholat Idul Adha adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada hari raya Idul Adha, yaitu setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Tata cara sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Yang pertama, ketika imam sampai di masjid, muraqi segera berdiri untuk memberi aba-aba dimulainya sholat. Yang kedua, imam segera menuju mihrab atau tempat imam, lalu niat sholat disertai takbiratul ihram. Yang ketiga, dilanjutkan membaca doa iftitah, kemudian melakukan takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Yang keempat, lalu membaca ta'awudz atau surat al-fatihah dan surat-surat yang disunahkan. Yang kelima, muraqi segera berdiri untuk memberi aba-aba dimulainya khutbah, disusul dengan membaca salat sambil menyerahkan tongkat. Yang keenam, khatib menuju mimbar khutbah. Yang ketujuh, kemudian muraqi membaca doa. Yang kedelapan, selesai doa, khatib mengucapkan salam kemudian duduk. Yang kesembilan, khatib melaksanakan khutbah pertama. Selesai khutbah, khatib duduk sejenak, disusul muraqi membaca sholawat. Yang ke-11, khatib melakukan dengan khutbah kedua sampai selesai. Sholat kusuf atau gerhana. Dalam istilah fuqaha dinamakan kusuf, yaitu hilangnya cahaya matahari atau bulan atau hilang sebagiannya dan perubahan cahaya yang mengaruh ke warna hitam atau gelap. Kebanyakan ulama berpandangan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah atau yang ditekankan. Niat sholat gerhana matahari yakni usolli sunnatal kusufi syamsi rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya niat sholat gerhana bulan yakni usolli sunnatal kusufi qamari rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah gerhana bulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tata cara sholat kusuf. Yang pertama, menyiapkan tempat sholat. Yang kedua, membaca doa kusuf. Yang ketiga, melaksanakan sholat kusuf. Yang keempat, membaca doa setelah sholat. Sholat istisqa. Sholat istisqa adalah minta diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sejumlah negeri atau hamba-hamba yang membutuhkan melalui sholat, berdoa dan beristighfar ketika terjadi kemarau. Hukum sholat istisqa termasuk sholat sunnah yang sangat dianjurkan sekali atau sunnah muakkadah. Niat sholat istisqa yakni usolli sunnatal istiqa'i rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, yang artinya aku sengaja sholat sunnah minta hujan 2 rakaat sebagai imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Materi selanjutnya adalah faslun sholat ka'uf. Definisi sholat ka'uf. Ka'uf adalah sikap mental dari seseorang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekurangan atau sempurnanya dalam mengabdikan diri untuknya.
Jadi sholat khauf adalah sholat yang dikerjakan di saat sedang ketakutan atau dalam kondisi genting. Syarat sah sholat khauf yang pertama adalah makmum hendaknya meniatkan mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerak-gerik perbuatan imam. Yang ketiga, imam dan makmum berada dalam satu tempat. Yang keempat, tempat berdiri makmum tidak boleh melebihi imam. Tata krama imam: mengedepankan yang lebih berhak menjadi imam. Yang kedua, meluruskan syaf. Yang ketiga, imam memperpendek sholatnya. Yang keempat, imam menoleh setelah salam. Penyebab takut dan khawatir sehingga dilaksanakan sholat khauf. Yang pertama, karena musuh akan menyerang dari arah kiblat. Yang kedua, musuh akan menyerang dari arah selain kiblat. Selanjutnya ada kitab bab zakat sampai ternak yang bercampur aduk. Kitab bab zakat. Zakat diwajibkan dalam 5 hal, yaitu binatang ternak, barang berharga, biji makanan pokok, buah-buahan, dan harta nyara. Adapun binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 3 jenis, diantaranya unta, sapi, dan kambing. Syarat wajib zakat binatang ternak ini ada 6, yaitu Islam, merdeka, milik yang sempurna, sampai nisab, telah setahun, dan digembalakan. Barang-barang berharga yang wajib dizakati ada 2 macam, yakni emas dan perak. Syarat wajib zakat emas dan perak ada 5, yakni Islam, merdeka, milik yang sempurna, sampai nisab, dan telah setahun. Syarat wajib zakat buah-buahan ini ada 4 perkara, yakni Islam, merdeka, milik yang sempurna, dan sampai nisabnya. Pasal tentang nisab unta. Permulaan nisab unta ada 5 ekor, dan di dalamnya wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Maksudnya, kambing jadi atid lakmin yang telah berusia 1 tahun dan menginjak usia 2 tahun, atau kambing saniatu ma'zin yang telah berusia 2 tahun dan menginjak usia 3 tahun. Pasal tentang nisab sapi. Permulaan nisab sapi itu 30 ekor. Untuk jumlah ini, zakatnya 1 ekor tabi atau anak sapi jantan yang berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua. 40 ekor sapi adalah 1 ekor musinah atau anak sapi betina yang berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Dan beginilah seterusnya, kiaskanlah tersebut. Pasal tentang nisab sapi. Permulaan nisab sapi itu 30 ekor. Untuk jumlah ini, zakatnya 1 ekor tabi atau anak sapi jantan yang berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua. 40 ekor sapi adalah 1 ekor musinah atau anak sapi betina yang berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Dan beginilah seterusnya, kiaskanlah tersebut. Selanjutnya bab emas sampai bab puasa. Zakat emas. Zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Emas dan perak adalah sesuatu yang dijadikan mata uang. Kita tidak boleh menimbun emas dan perak. Oleh karena itu, emas dan perak harus diinvestasikan dan wajib dizakati menurut jumhur ulama, kecuali perhiasan perempuan, karena perhiasan bagi perempuan itu diperbolehkan dan dianggap sebagai kebutuhan pribadi. Nisab zakat emas dan perak. Perak. Para ulama menjelaskan bahwa 1 auqiyah itu senilai 40 dirham, sesuai dengan konsensus seluruh ulama sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi, maka 5 auqiyah itu senilai 200 dirham. Emas, menurut mayoritas ulama bahwa zakat emas itu adalah 20 dinar. Al-Qardawi menjelaskan bahwa pendapat jumhur bahwa 1 nisab zakat emas itu 20 dinar. Puasa. Dalam bahasa Arab dan Al-Quran, puasa disebut sebagai shaum atau siam yang mengandung makna menahan diri dari sesuatu, meninggalkan hal tertentu, atau mengendalikan diri. Secara keseluruhan dalam konteks bahasa, makna puasa secara umum adalah melakukan penahanan atau pengendalian terhadap diri sendiri, baik dalam hal makanan, perkataan, maupun aktivitas fisik.
Hal yang dapat membatalkan puasa diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membatalkan niat berpuasa itu sendiri. Yang kedua, makan dan minum secara disengaja. Yang ketiga, bersetubuh. Yang keempat, istimna. Yang kelima, muntah dengan sengaja. Dan yang keenam, haid atau nifas.